Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pian Nur Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Seperti Carl Rogers membedakan dua ciri belajar, diantaranya yaitu yang pertama, belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Kemudian, belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran, akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan oleh murid, kemudian mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Pesan guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan belajar. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah merespon perasaan peserta didik, menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang, berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik, menghargai peserta didik, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan, menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik, penjelasan untuk menetapkan kebutuhan segera dari peserta didik, tersenyum pada peserta didik.